Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi yang selanjutnya. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan corporate governance. Hari ini kita akan membahas terkait dengan corporate social responsibility, atau yang mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah CSR. Apa sih yang dimaksud dengan corporate social responsibility itu? Jadi CSR ini sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Bisa nanti teman-teman cek di pasal 1. Jadi dalam undang-undang itu kita tidak menyebutkan istilah CSR, melainkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau biasa disingkat TJSL. Jadi yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Itu definisi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Program CSR ini itu merupakan sebuah komitmen yang mana menjadi kebutuhan bagi perusahaan dan juga diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai macam program CSR, diantaranya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, kemudian pembangunan fasilitas umum, beasiswa, dan lain sebagainya. Jadi selain diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan itu juga diatur khusus dalam peraturan pemerintah, yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Namun teman-teman perlu menggarisbawahi di sini bahwasanya berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu hanya ditujukan bagi PT atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012, di sini perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial itu ada dua. Yang pertama yaitu PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam. Maksudnya itu adalah perusahaan yang mana mengelola dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Misalkan seperti perusahaan air mineral, itu kan ngambilnya air dari sumber daya alam kita. Kemudian perusahaan batu bara dan lain sebagainya. Jadi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam itu wajib melaksanakan yang namanya tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Selain perusahaan tersebut, berdasarkan PP ini juga mengatur bahwasanya perusahaan yang mana berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi sebagaimana sudah saya jelaskan, itu ada dua perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada perusahaan yang memang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, dan yang kedua adalah perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam itu maksudnya gini. Jadi perusahaannya itu memang tidak mengolah dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi efek atau limbah dari perusahaan tersebut nanti bisa berdampak pada sumber daya alam. Itu yang dimaksud dengan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi dia tidak mengolah dan juga tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi yang mana nanti efek akibat dari operasional perusahaan tersebut, misalkan seperti limbahnya, kemudian polusi udara yang ditimbulkan, itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan atau bisa menyebabkan kerusakan sumber daya alam yang ada di sekitar perusahaan, sehingga perusahaan tersebut berkewajiban melaksanakan yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi nggak cuma perusahaan yang mengolah sumber daya alam, tapi perusahaan yang juga berdampak pada kerusakan dari sumber daya alam itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Corporate Social Responsibility ini selain tadi karena memang memenuhi tuntutan regulasi hukum dan aturan yang ada, tetapi program CSR ini juga sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image, mendapatkan citra yang positif, yang mana menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan guna memperoleh license to operate, jadi untuk memperoleh izin untuk beroperasi dari masyarakat setempat, di mana hal ini merupakan bagian dari risk management, manajemen risiko perusahaan untuk bertujuan untuk meredam dan juga menghindari konflik sosial yang terjadi akibat operasional perusahaan tersebut. Jadi CSR di sini itu menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap keberlanjutan pembangunan, tetapi tetap seimbang dalam ekonomi maupun lingkungan. Jadi hal tersebut dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Selain tadi memang bermanfaat untuk perusahaan itu sendiri dan juga masyarakat, dengan adanya program CSR ini, maka perusahaan dapat membantu pemerintah untuk ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. CSR juga memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, di mana dengan adanya CSR, perusahaan tentunya akan lebih dekat dengan masyarakat sekitar, sekaligus mendapatkan dukungan operasional terkait dengan keberadaan perusahaan tersebut. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan corporate governance atau tata kelola perusahaan, jadi kalau penerapan dari CSR ini, corporate social responsibility, itu menjadi salah satu bentuk dari implementasi konsep good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Jadi sebagai entitas bisnis yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat serta lingkungannya, maka sudah seharusnya bahwasanya perusahaan itu dapat bertindak sebagai good citizen. Jadi good citizen di sini adalah yang dimaksud warga negara yang baik, yang dimana hal ini merupakan tuntutan dari etika bisnis yang baik. Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan pelaksanaan CSR itu juga akan memberikan efek domino bagi perusahaan. Tentu saja sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ini memberikan efek positif, yaitu terkait dengan citra atau image perusahaan di masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga perusahaan diharapkan dapat membangun kebermanfaatan di wilayah lingkungan masyarakat. Kemudian di sini ada beberapa bentuk-bentuk dari implementasi corporate social responsibility. Yang pertama yaitu konsumen, bisa dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Kemudian kalau dari perspektif karyawan, bentuk implementasinya bisa dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan yang ada di perusahaan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan juga golongan. Kemudian dari perspektif komunitas dan lingkungan, bentuk implementasinya salah satunya bisa dalam bentuk kegiatan kemanusiaan ataupun lingkungan hidup. Dan yang keempat, dalam perspektif kesehatan dan keamanan, salah satu bentuk implementasinya yaitu dapat berupa bentuk penjagaan dan juga pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan juga lingkungan yang ada di kantor. Selanjutnya yaitu terkait dengan sasaran dari CSR. Jadi piramida CSR yang mana dikembangkan oleh Archie B. Carroll tahun 1979 itu menyebutkan 3 prinsip dasar yang kemudian kita kenal dengan istilah yang namanya triple bottom lines. Jadi ada 3 prinsip dasarnya. Yang pertama itu people, planet, dan juga profit, atau biasa kita kenal dengan istilah 3P, yaitu people, planet, dan juga profit. Profit di sini jadi untuk mencari keuntungan itu merupakan hal penting bagi perusahaan, tetapi tidak harus melepaskan diri dari hal lain yang di luar dari mencari keuntungan, yaitu seperti mengembangkan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini ada 3 bottom line-nya. Yang pertama ada profit. Sebagaimana kita tahu bahwasanya memang si perusahaan itu pasti tujuan utamanya itu adalah profit oriented. Jadi perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang mana memungkinkan
perusahaan untuk tetap bisa beroperasi dan berkembang. Tetapi selain dari profit, perusahaan juga harus mempertimbangkan dari perspektif yang kedua, yaitu ada people. Jadi people ini sini maksudnya adalah perusahaan itu harus juga memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusianya, baik itu dari karyawannya ataupun masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Selain profit dan people, prinsip dasar yang selanjutnya yaitu ada planet. Planet ini berkaitan dengan environment, yaitu lingkungan. Jadi perusahaan itu selain tadi dia berorientasi pada profit dan juga memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia, perusahaan juga harus peduli terhadap lingkungan hidup dan juga keberlanjutan keragaman hayati yang ada di lingkungannya khususnya, seperti itu. Jadi itu adalah 3 bottom line atau triple bottom line atau 3 prinsip dasar yang dikemukakan oleh Archie B. Carroll tahun 1979. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk dari corporate social responsibility. Jadi menurut Kotler itu ada 5 bentuk-bentuk corporate social responsibility. Yang pertama ada cost promotion, yang kedua ada cost related marketing, yang ketiga ada corporate social marketing, yang keempat ada corporate philanthropy, dan yang kelima ada community volunteering. Jadi ada 5 bentuk-bentuk CSR menurut Kotler yang nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama ada cost promotion, yaitu promosi kegiatan sosial. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari program CSR yang memang ditujukan dengan kepedulian perusahaan terhadap isu-isu tertentu yang sedang beredar dalam masyarakat. Lalu kemudian perusahaan itu mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut peduli pada isu tersebut. Itu yang dimaksud dengan cost promotion. Jadi perusahaan di sini itu mensponsori sebuah kegiatan sosial yang memang sedang menjadi perhatian masyarakat guna untuk meningkatkan citra perusahaan itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya misalkan seperti gerakan penghijauan, kemudian baru-baru ini seperti contohnya ada Lifebuoy. Jadi Lifebuoy itu kan sedang gencar-gencarnya mengedukasikan gerakan cuci tangan selama pandemi. Jadi contoh dari cost promotion itu seperti itu. Jadi sebuah kegiatan mempromosikan kegiatan-kegiatan sosial yang menjadi perhatian masyarakat untuk meningkatkan citra perusahaannya, seperti itu. Selanjutnya bentuk CSR yang kedua yaitu ada cost related marketing, yaitu ketika sebuah perusahaan itu menyatakan bahwasanya sebagian dari keuntungan atau penjualan dari produknya nanti akan disumbangkan untuk kegiatan sosial tertentu, maka perusahaan tersebut itu sedang melakukan apa yang disebut sebagai cost related marketing. Contoh dari cost related marketing itu contohnya, pernah nggak teman-teman lihat iklannya Pepsodent Herbal waktu kemarin selama bulan puasa? Jadi salah satu iklannya, dalam iklannya nih Pepsodent Herbal itu kan menyatakan bahwasannya setiap pembelian Pepsodent Herbal itu selama khusus bulan Ramadan itu konsumen itu ikut berkontribusi dalam mempersiapkan paket sahur yang nantinya akan didistribusikan kepada anak-anak yatim piatu. Jadi contoh dari cost related marketing itu seperti itu yang dilakukan oleh Pepsodent Herbal. Jadi kita membeli produknya, di mana dari produk yang kita beli itu sama halnya kita berkontribusi untuk paket sahur bagi anak-anak yatim piatu. Kemudian yang bentuk CSR yang ketiga ada corporate social marketing. Jadi pada corporate social marketing ini perusahaan itu memiliki target untuk mengubah perilaku masyarakat dari yang kurang baik menjadi baik. Salah satu bentuk kegiatannya misalnya perusahaan itu ikut aktif berkampanye tentang bahaya narkoba. Jadi tidak hanya sekedar berkampanye, namun perusahaan juga terlibat dalam kegiatan yang berhubungan tentang bahaya narkoba tersebut. Itu contoh dari corporate social marketing.
Kemudian bentuk CSR yang keempat itu ada corporate philanthropy. Jadi ini merupakan salah satu bentuk CSR yang berupa pemberian kontribusi atau bantuan secara langsung baik dalam bentuk dana maupun jasa kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu perorangan atau lembaga atau kelompok. Contohnya apa? Contohnya misalkan seperti penyaluran beasiswa, kemudian seperti cek kesehatan gratis. Jadi seperti itu untuk yang corporate philanthropy-nya. Sedangkan untuk yang bentuk CSR yang kelima itu ada community volunteering, yaitu bila kegiatan CSR sebelumnya itu kan tidak kegiatan bentuk-bentuk CSR yang sebelumnya itu kan memang tidak melibatkan karyawan dari perusahaan secara langsung. Jadi kalau community volunteering ini itu kegiatan CSR atau bentuk CSR yang melibatkan karyawannya. Jadi pada corporate volunteering ini perusahaan akan melibatkan karyawannya secara langsung pada kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh bentuk kegiatannya seperti apa? Misalkan seperti mengadakan gerakan jalan sehat atau sepeda santai. Jadi contoh dari community volunteering itu seperti itu. Jadi melibatkan karyawan dari perusahaan untuk turut serta dalam kegiatan CSR tersebut. Selanjutnya, pernah nggak teman-teman terbersit pertanyaan berapa ya anggaran dana yang dialokasikan perusahaan untuk CSR? Ada nggak sih aturan baku yang mengatur hal tersebut? Jadi terkait dengan besaran dana dari tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan setiap tahunnya, baik itu dalam Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maupun di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, itu tidak mengatur secara spesifik besaran minimal dana yang wajib dialokasikan untuk tanggung jawab sosial lingkungan. Jadi nggak ada baik itu dalam Undang-Undang PT maupun dari peraturan pemerintah terkait dengan CSR itu tidak secara spesifik menjelaskan besaran dana minimal yang harus perusahaan alokasikan untuk program CSR-nya. Tetapi pernah nih diwacanakan yaitu menyusun RUU terkait dengan CSR. Jadi waktu itu sekitar mungkin tahun 2018 kalau tidak salah. Jadi pernah ada usulan terkait dengan RUU CSR di mana di dalam RUU CSR itu terdapat patokan besaran minimal dana yang wajib perusahaan alokasikan untuk program CSR-nya, yaitu berkisar antara 2% sampai 3% dari total keuntungan perusahaan tersebut setiap tahunnya. Akan tetapi rancangan undang-undang tersebut itu sampai sekarang belum diimplementasikan dan belum ada kejelasan, sehingga sampai dengan detik ini itu belum ada aturan baku atau aturan khusus yang mengatur terkait dengan besaran minimal dana untuk CSR. Jadi kalau teman-teman lihat dalam Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam pasal 74 ayat 2 di situ hanya mengatur bahwasanya tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, yang mana pelaksanaannya itu dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Jadi isi dalam undang-undang perseroan terbatas terkait dengan besaran dananya itu hanya seperti itu. Jadi tidak dijelaskan secara eksplisit berapa sih besaran minimal dana yang wajib dialokasikan perusahaan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Meski demikian, tetapi dalam praktiknya di Indonesia, beberapa daerah itu sebenarnya sudah mengatur berapa sih besaran minimal anggaran tanggung jawab sosial lingkungan yang ada di daerahnya. Jadi sudah diatur di beberapa daerah, yaitu melalui peraturan daerah atau Perda.